Kursus musik Natsah Gubdi Jemaat Pasar Legi. Di sini kamu akan belajar langsung dari pengajar berpengalaman yang siap membimbing dari dasar hingga mahir, mulai dari gitar, keyboard, drum, hingga vokal. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi Ibu Agustin di nomor 082 137 32 1252. Ayo daftar sekarang dan mulai perjalanan musikalmu hari ini. Hadirat Tuhan, merasakan Dia hadir di tengah-tengah kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah berkat dan kasih karunia-Nya atas Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami bisa datang kepadamu di rumah-Mu ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu selama sepekan ini. Kami juga menyadari bahwa ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan kepadamu, ada dosa yang terselip dalam hati, pikiran, perkataan, serta perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, kami sadari maupun tidak. Kiranya Tuhan mengampuni kami semua, menyucikan kami semua, melayakkan kami untuk bersekutu kepadamu, serta menerima berkat-berkat-Mu dalam ibadah ini. Itulah sebabnya kami mengundang Engkau hadir untuk memimpin serta memberkati ibadah ini sampai berakhir nanti ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, biarlah Tuhan yang menyertai. Jemaat yang hadir dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan, kiranya Tuhan yang lawat, Tuhan yang memberkati, melalui nyanyian, firman Tuhan, serta doa-doa nanti, sehingga pulang dari tempat ini beroleh kelegaan, jalan keluar, serta berkat baru. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini bertugas, baik para pemusik, para pemuji, paduan suara, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tanpa terkecuali kiranya Tuhan berikan urapan yang sama, kewibawaan surga, supaya melingkupi mereka, sehingga mereka berkenan kepadamu untuk melayani Engkau dan menjadi berkat. Nyanyian serta firman Tuhan yang telah dipilih dan dipersiapkan kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga mampu menembus ke dasar hati kami, mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua sarana yang kami pakai beribadah, baik itu alat musik, listrik, sound system, multimedia, kanal YouTube, Radio Immanuel, kiranya semua dapat dipergunakan dengan baik oleh karena berkat-Mu, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan melaluinya dan dapat disebarluaskan ke segala penjuru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga sedang beribadah seperti kami di sini, kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati mereka seperti Engkau melawat dan memberkati kami di sini sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-muji Engkau, kami siap menerima berkat-berkat-Mu, namun kami juga siap untuk ditegur melalui firman-Mu. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami, dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali.
Shalom. 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 Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat suara, mari kita puji dan agungkan nama Tuhan Allah kita. Bersyukur buat segala kebaikan atas hidup kita. Haleluya. Oh, angkatlah suaramu, puji dan syukur nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Amin. Haleluya. Angkatlah suaramu, mari kita puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita deklarasikan bahwa Yesus yang ada dalam kita lebih besar dari apapun dan siapapun juga. Saya undang sepatu bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersyukur, bersorak bagi nama yang kudus. Haleluya.
Serukan bersama. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar mendengar doaku. Haleluya. Imanku penuh kuasa walau sebutir pun. Oh, dahsyat di dalam Kau Tuhan. Amin. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesekianku besar. Imanku penuh kuasa, walau sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Amin. Oh, Engkau yang bekerja di dalamku Tuhan. Terima kasih buat pertolongan perlindungan-Mu. Haleluya. Semua musuh gemetar. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu,
Haleluya. Kita bersorak-sorai lebih lagi bahwa Yesus batu karang yang teguh, kota benteng pelindungan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagai penolong Tuhan, Kau sangat terbukti atas hidup kami. Haleluya. Mari katakan bersama. Kau batu karang yang teguh. Amin. Dia batu karang yang teguh. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Dia dahsyat, Yesus berkuasa. Oh, mari kita bersorak bersama. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Amin. Bersorak, masukkan Yesus Kaulah Tuhan. Dia Yesus, batu penting. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru. Amin Tuhan. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mau membuka hati kita lebih dalam lagi. Kita yang ingin bertumbuh di dalam Dia, selalu bergantung kepada Tuhan dalam segala hal kehidupan kita, karena Dia yang menentukan kehidupan kita. Hidup kita adalah hidup yang mengenapi firman-Nya, yang seturut dengan rencananya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, Tuhan Engkau sempurna. Tuhan Engkau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Yesus, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman, ya Yesus, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ya Yesus, Tuhan Engkau sempurna. Kau sempurna
jadi bukti kebesaran Yesus. Mari kita sembah Dia. Berikan pujian dan penyembahan terbaik kepada Allah kita. Dia Allah yang menguasai kehidupan kita. Segala rencana, segala hal dalam kehidupan kita, biarlah kita serahkan di bawah kaki Yesus. Karena Dia yang membuat kita bertumbuh, Dia yang menyempurnakan kehidupan kita, Dia yang melengkapi kehidupan kita, Dia yang memampukan kita. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian bagi Allah kami maha besar. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Yesus. Terima kasih Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu.
yakinmu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh bersama-sama hadir dalam rumah Tuhan ini. Kami memuji, menaikkan sembah pujian kami kepadamu. Dan saat ini bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, menjamah setiap kami sehingga benih-benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan akan jatuh ke tanah yang subur dan dapat menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu Allah yang memberi pertumbuhan. Diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-9. Saya akan bacakan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengirimkan surat penggembalaan yang pertama kepada jemaat di Korintus pada sekitar tahun 53 sampai 55, itu menjelang akhir dari masa pelayanannya di kota Efesus. Jadi surat ini dikirimkan dari kota yang lain, dan setiap surat penggembalaan Paulus punya temanya masing-masing, punya tema yang unik, dan semuanya itu sesuai dengan kebutuhan dari pembacanya, dari jemaat yang dia kirimkan surat itu. Dan surat kepada Korintus yang pertama ini dituliskan Paulus karena pada saat itu ada yang datang kepada Paulus membawa laporan, ya, yaitu keluarga Chloe. Keluarga Chloe ini menginformasikan kepada Paulus bahwa saat itu di Korintus sedang terjadi suatu masalah. Ada perselisihan, ada perpecahan di dalamnya. Ya, perselisihan ini muncul dari sebagian jemaat yang mengidolakan, yang menganggap Paulus lebih baik, Apolos lebih baik, Petrus lebih baik, dan lain sebagainya. Itu ada di 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17, nanti Bapak Ibu bisa baca. Lalu Paulus mengirimkan surat, ini sebenarnya surat teguran begitu ya, kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak lagi melakukannya, tidak lagi terpecah belah hanya karena masalah yang sederhana. Menurut Paulus tidak ada gunanya mereka mengidolakan salah satu rasul yang melayani mereka, karena pada dasarnya semua rasul mengabdi pada Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, yang seharusnya Dia yang menjadi inti dari pemberitaan Injil. Dan apa yang bisa kita pelajari dari surat ini? Yang pertama tentu tema kita hari ini yaitu Allah yang memberi pertumbuhan. Tadi Paulus menyampaikan, aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bukan yang menanam, yang menyiram yang penting, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan, itu yang penting. Bapak Ibu di sini ada yang bercocok tanam, punya perkebunan, punya sawah begitu. Dalam kita menumbuhkan satu tanaman, apa yang bisa kita beli dengan uang? Pupuk bisa membantu menyuburkan tanaman, bisa ya beli pupuk, bisa. Apalagi yang bisa dibeli dengan uang? Saluran irigasi yang baik bisa dibangun dengan uang, dengan kemampuan teknik yang baik,
Bisa. Tapi pertumbuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, Paulus menyampaikan yang penting bukan yang menanam, yang menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di ayat 6 dan 7 Paulus menjelaskan tidak ada gunanya berselisih paham tentang siapa rasul yang paling hebat. Masing-masing rasul punya perannya masing-masing dalam pemberitaan Injil. Paulus berperan dalam mendirikan jemaat dari tidak ada menjadi ada. Itu peran Paulus. Namun Paulus tidak tinggal menetap di sana. Ya, Paulus menjawab panggilan Tuhan untuk pergi ke kota berikutnya. Itu panggilan Paulus. Dia bukan mau stay di situ selama-lamanya menggembalakan, tidak. Oleh sebab itu butuh orang yang menggembalakan jemaat yang sudah dia dirikan. Dan untuk itulah Apolos datang untuk menggembalakan jemaat di Korintus di saat Paulus menerima panggilan untuk menginjil di kota yang berikutnya. Apolos bukan orang sembarangan juga. Dia adalah orang yang sangat berpendidikan, dia berasal dari Alexandria. Dia adalah orator yang sangat baik, dikatakan elok dalam berkata-kata. Dan setelah Paulus pergi, jemaat mulai membandingkan itu. Ya, orang-orang Korintus ini orang-orang pandai, orang-orang berpendidikan. Mereka mulai membandingkan gaya dari Paulus dan Apolos, gaya penggembalaannya. Oh, Paulus tuh seperti ini, oh Apolos tuh seperti ini. Dan untuk merespon hal ini, Paulus menggunakan perumpamaan yang bagus. Dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang yang menanam, Apolos yang memelihara dan menumbuhkan, menyiram dan memelihara tanaman tersebut. Dan Allah berperan dalam menumbuhkan. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu, Paulus sudah menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Paulus telah melakukan tugasnya mendirikan jemaat di Korintus. Namun peran Apolos tidak kalah pentingnya ya dalam mengajar mereka, memelihara iman mereka sehingga jemaat Korintus memperoleh suatu ekosistem yang ideal bagi iman mereka untuk tumbuh. Bagi Paulus tidak perlu diperdebatkan siapa yang lebih hebat, dirinya atau Apolos. Mereka berdua menjalankan perannya, mereka berdua menjalankan fungsi yang berbeda. Untuk apa? Diperdebatkan. Paulus kemudian menyebutkan bahwa Tuhan ini tokoh utama dalam membuat kehidupan spiritual seseorang dapat bertumbuh. Gereja bisa mengeluarkan uang untuk beli sound system yang bagus. Itu uang bisa beli. Bisa bayar mahal untuk multimedia, itu uang bisa beli. Tapi apa yang uang tidak bisa beli? Pertumbuhan spiritual jemaat. Itu uang tidak bisa beli. Berapapun mau dibayar ke siapa? Belinya di mana? Tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita harus menyadari penuh bahwa Allah yang memberi pertumbuhan. Peran mereka, para rasul, Apolos, Paulus, Petrus, mereka hanya menanamkan benih-benih kebenaran firman Tuhan, memberikan nutrisi yang tepat sehingga tanaman itu, benih iman tersebut tumbuh dalam ekosistem yang tepat, ekosistem yang baik yang mendukung terjadinya pertumbuhan, bukan serta-merta menumbuhkan iman jemaat. Bukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir, oh khotbah yang bagus akan membuat orang bertobat. WL singer yang bagus, musisi yang bagus, fasilitas-fasilitas yang bagus, itu akan menumbuhkan iman jemaat. Mendukung iya, menciptakan ekosistem betul, tapi yang mengerjakan pertumbuhan spiritual, pertobatan adalah Roh Kudus. Adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang berkarya melalui Roh Kudusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ambil contoh Rasul Petrus. Petrus bukanlah seorang cendekiawan yang pandai berbicara. Kalau dibandingkan dengan Paulus atau Apolos, Petrus ini jauh gitu ya. Kelasnya lain.
Petrus ini nelayan itu. Nelayan yang ya tidak terlalu pandai dalam berkata-kata. Bukan orator yang baik. Ya, dia belajar dari guru yang terbaik, Yesus Kristus. Tapi kalau dibandingkan kualitasnya dalam berbicara, kualitasnya dalam pengetahuan, mungkin jauh dibandingkan Paulus yang merupakan murid Gamaliel. Mungkin jauh dengan Apolos yang dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berpendidikan, jauh. Gaya berbicaranya jauh. Tapi Bapak Ibu, ketika Roh Kudus pakai Petrus di hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas Petrus, dia berbicara kepada orang-orang di Yerusalem. Hari itu juga 3.000 orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dari seorang nelayan yang sederhana. Seumur hidupnya mungkin tidak ada lagi itu. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Petrus ini luar biasa. Paulus mungkin tidak mengalami itu. Sangat pandai. Apolos sangat pandai dalam berkata-kata. Tapi tidak dicatat dalam Alkitab dia sekali berkhotbah ada 3.000 orang yang saat itu dibaptis. Ada banyak orang yang elok kata-katanya. Tapi mungkin dia 3.000 kali berkhotbah belum ada satu orang pun yang bertobat. Bisa terjadi? Bisa. Karena yang mengerjakan pertobatan, yang mengerjakan pertumbuhan spiritual adalah Tuhan. Yang ingin disampaikan Paulus bukan tentang siapa yang saat itu menjadi pemimpin jemaat di Korintus. Siapa yang terhebat antara dirinya dengan Apolos. Tapi tentang tujuan, tentang purpose. Apa sih tujuannya? Jemaat Korintus didirikan. Paulus ingin mengembalikan, ya kembali kepada tujuan semula. Kenapa jemaat itu berdiri? Itu untuk memberitakan Injil, menumbuhkan iman jemaat. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Paulus dan Apolos kawan sekerja Allah. Ya, tujuannya sama. Walaupun pendekatan dan gaya penyampaian tentu berbeda. Paulus dan Apolos dua orang yang berbeda. Paulus menganggap dirinya, Apolos dan rasul-rasul lainnya hanya sebagai partner, mitra dalam membina kehidupan spiritual dari jemaat Korintus. Sehingga tidak perlu diperdebatkan tentang siapa yang lebih hebat. Pemilik ladang dan pekerja di ladang. Tujuannya sama kan? Bapak Ibu punya ladang, memperkerjakan orang, tujuannya sama kan? Supaya dapat panen yang baik. Apa yang Bapak Ibu tanam di kebun itu bisa bertumbuh dengan baik. Pada waktunya menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan harapan. Kalau 1 tahun harusnya sudah berbuah, sesuai dengan harapan 1 tahun berbuah. Kan itu, tujuannya begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik para pelayannya maupun Tuhan tujuannya sama, yaitu supaya kehidupan spiritual jemaat di Korintus dapat bertumbuh secara sehat dalam gerejanya. Ya, bertumbuh secara sehat, membuat ekosistem yang baik, menanam, menyiram, adalah bicara soal bagaimana ekosistem itu dibentuk dengan baik. Dan itu mendukung terjadinya pertumbuhan spiritual. Tapi again, ya ayat ini dengan jelas berkata bukan soal yang menanam dan menyiram. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ekosistemnya penting enggak? Penting. Harus diperhatikan dengan baik. Supaya apa? Menumbuhkan. Membuat situasi di mana iman itu dapat bertumbuh. Mendukung terjadinya pertumbuhan. Tapi yang benar-benar memberikan pertumbuhan adalah Allah. Yang kedua Bapak Ibu, berbeda namun satu tujuan. Ada sebuah istilah yang menyebutkan bahwa it takes a village to raise a child. Membutuhkan satu desa, satu kampung untuk dapat menumbuhkan atau membuat seorang anak ini bertumbuh dengan baik.
Ya kurang lebih maknanya adalah kita dibentuk oleh berbagai macam orang yang berbeda dalam kehidupan. Ya, termasuk kehidupan spiritual kita dibentuk oleh banyak mentor dan pembimbing rohani. Ya masing-masing pembimbing rohani kita punya pendekatan dan cara yang berbeda dalam mengajar. Masing-masing punya caranya, masing-masing punya gayanya. Namun semua pengajaran yang kita terima, semua pendidikan yang kita terima menjadikan kita seperti sekarang ini. Bukankah kita dibentuk oleh lingkungan? Ada nature dan nurture. Nature itu kita terlahir dengan itu. Tapi nurture itu adalah lingkungan yang menentukan kita akan jadi orang yang seperti apa. Alkitab mengatakan kalau kita duduk dengan pencemooh, kita jadi pencemooh. Kita duduk dengan pemabuk, kita jadi pemabuk. Itu nurture Bapak Ibu. Ya ekosistemnya seperti apa. Nah setiap pemimpin, setiap pembimbing rohani yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, masing-masing punya dampak yang berbeda. Namun semuanya membentuk kita, ya, menciptakan sebuah ekosistem dengan pendekatannya masing-masing supaya iman kita bertumbuh. Ya, setiap pembimbing rohani juga punya masa waktunya masing-masing. Tuhan akan menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Semua gereja, semua komunitas Kristen dapat bertumbuh bukan hanya karena faktor manusia, tapi karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan di waktu yang tepat dan melalui orang-orang yang tepat. Peran kita apa? Sebagai anggota tubuh Kristus dalam wadah gereja, yaitu kita menciptakan suatu ekosistem yang baik yang mendukung terjadinya pertumbuhan iman. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi ekosistem yang baik untuk mendukung bukan hanya pertumbuhan spiritual kita, tapi orang lain juga supaya imannya bertumbuh? Apakah kita sudah menjadi ekosistem yang baik untuk rekan-rekan sepelayanan kita? Apakah kita sudah menjadi seorang rekan kerja Allah yang baik dengan tujuan mencari yang terhilang? Atau gara-gara kita orang lain jadi terhilang? Masalah. Ya. Pelayanan penting enggak Bapak Ibu? Penting. Baik, bagus. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Itu lebih utama. Paulus menyampaikannya. Ya bukan soal, oh hari ini saya dapat jadwal pelayanan. Nah, bukan soal itu. Tapi bagaimana kita bertumbuh melalui pelayanan. Bagaimana kita bertumbuh dengan datang ke gereja. Dengan menyanyi, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bertumbuh enggak kehidupan spiritual kita? Bapak Ibu, untuk membentuk suatu ekosistem yang baik, kita butuh sinergi yang baik. Setiap orang menjalankan fungsi dan perannya masing-masing sehingga gereja lokal itu menjadi tempat bersinerginya Allah yang memberi pertumbuhan dan para pekerjanya yang menanam, yang menyiram, yang memberi pupuk, yang mendukung supaya pertumbuhan spiritual itu bisa terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa mencari yang terhilang itu tugasnya Tuhan. Sehingga kita sering berdoa, oh Tuhan tolong berkatilah kursi-kursi yang kosong ini, Tuhan yang isi. Supaya jadi penuh. Enggak Bapak Ibu. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata apa? Pergi, beritakanlah, baptiskanlah. Tugas kita. Bagaimana kita minta tolong Tuhan untuk sebuah amanat yang sudah diberikan kepada kita. Masing-masing dari kita terima sebuah amanat, bukan? Mari kita beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Kursi-kursi yang kosong siapa yang cari penghuninya? Kita dong. Ya, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan kemampuan, berikan kreativitas, berikan daya juang, berikan keberanian
untuk kita mengisi kursi-kursi yang kosong. Sekaligus bagi kita diberikan kemampuan untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling menjaga. Supaya apa? Terbentuk satu ekosistem yang baru. Ketika ada orang yang datang ke gereja, duduk mengisi kursi yang kosong ini, imannya bertumbuh. Kenapa? Karena kita memberikan ekosistem yang baik. Itu yang penting. Menjadi bagian dari satu ekosistem gereja yang baik. Yang mendukung terjadinya pertumbuhan spiritual, mendukung ya. Allah yang memberikan pertumbuhan, tapi kita berperan apa? Memberikan ekosistem yang baik. Suatu ketika Bapak Ibu, saya rapat pertemuan, kita mau bikin ini, kita kerjakan begini. Waduh, kami kurang orang Pak, ya kurang orang. Di tempat kami enggak cukup ini manpowernya untuk melakukan itu. Lalu saya bilang kan banyak orang lain dari wilayah lain bisa dilibatkan. Ini kan semua jemaat KUP. Lalu yang terjadi apa? Wah, nanti kalau melibatkan yang lain, kalau kami perintah-perintah kami ini, nanti kami dirasani loh Pak. Nanti kami enggak enakan Pak. Saya berat ini tugas saya. Bapak Ibu, ya, tugas dari gereja, suatu ladang pelayanan diberikan, dan ada perasaan bahwa nanti saya dirasani orang lain. Ekosistem apa ini? Bisakah ekosistem seperti itu bertahan, sustainable? Saya ragu. Nggak bisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah menjadi ekosistem yang baik. Itu rejuvenate. Saya merencanakan itu 10 tahun tuh ya. Visi rejuvenate ini akan bertahan selama 10 tahun. Bapak Ibu, ini lucu ya. Ketika saya bilang saya rapat itu, ini kita lakukan 10 tahun ya. Dari 2026 sampai 2036. Ada yang datang, itu kelamaan dong. Masa visi itu 10 tahun? Harusnya 5 tahun bisa lah itu. Apa yang bisa? Bisa 5 tahun, rejuvenate. Kalau semua orang bersinergi melakukan penyegaran, ya, semua orang bersinergi melakukannya, kita bisa selesaikan itu dalam 5 tahun. Kenapa saya waktu itu bilang 10 tahun? Saya memperhitungkan kemampuan saya Bapak Ibu. Kalau saya sendirian bawa palu, ada tembok yang tinggi ini, saya gebuk sendiri. Kira-kira 10 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu semua, masing-masing kita, ya tembok-tembok yang sudah terbangun di antara kita selama sekian tahun ini, kita hantam sama-sama. Buak. 10 tahun enggak? Nggak sampai. Kita bisa bersinergi dengan baik. Harapan saya, rejuvenate penyegaran ini 10 tahun lagi ketika saya rapat dengan teman-teman, dengan panitia, nggak ada lagi yang bilang, oh saya takut dirasani sama itu. Nggak ada. Semuanya sudah jadi sinergi yang baik. Gereja menjadi tempat yang aman untuk pelayanan. Tanpa takut, wah aku nanti jadi bahan omongan nih. Wah tidak aman ini kita bersinergi. 10 tahun. Kalau saya sendirian. Tapi dengan bantuan Bapak Ibu semua. Kalau masing-masing kita pegang palu yang sama. Kita gedor. Tidak sampai 10 tahun. Saya yakin kok. Dan dalam 10 tahun akan ada banyak perubahan. Yang akan berubah apalagi selain ekosistem gereja. Generasinya. Kenapa 10 tahun? Karena saya berpikir di generasi berikutnya tidak boleh lagi kejadian kayak gini.
Kalau saya tidak bisa tolong generasi ini, saya mau tolong generasi yang selanjutnya. Dengan saya hantam itu sendiri. Tapi dengan bantuan Bapak Ibu semua, kita bareng-bareng, generasi ini pun Tuhan tolong. Amin. Generasi ini pun Tuhan selamatkan. Generasi ini pun menemukan pertumbuhan spiritual yang baik. Dimulai dari mana? Ekosistem yang baik. Dan bersama-sama, bergandeng tangan, bisa-bisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Rencana Tuhan adalah kita semua terlibat sebagai bagian dari ekosistem yang baik. Bagian dari ladang pelayanan. Dengan ladang talenta, dengan talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan. Masing-masing menjalankan fungsinya, tugas yang berbeda, tujuannya sama. Akhirnya apa? Terbentuk satu ekosistem yang ideal. Dan oleh sebab itu marilah kita tinggalkan perselisihan itu. Tinggalkan ego, tinggalkan kepuasan pribadi. Supaya apa? Kita bisa bersinergi dengan baik. Dan GUP Pasar Legi jadi ekosistem yang subur, ekosistem yang luar biasa. Supaya tidak sampai 10 tahun kita sudah bisa ganti tulisannya. 5 tahun, 7 tahun, bagus, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersinergi dengan baik, ekosistem itu akan terbentuk dan pertumbuhan iman ya terdukung. Tinggal Allah yang memberikan pertumbuhan itu. Sebagai penutup, saya akan menutup dengan sebuah kisah yang Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar. Ada seorang yang lumpuh, tidak bisa berjalan, ya, dan saat itu dia tahu Yesus bisa menyembuhkannya. Orang ini sudah mendengar tentang Yesus. Dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. Tapi, ya, masalahnya apa? Dia lumpuh. Dan saat Yesus masuk ke kota itu, dia dikerumuni oleh orang banyak. Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Si orang lumpuh ini bisa apa? Dia tidak bisa jalan, bagaimana mau sok-sokan? Ya jangankan berdiri, dia berjalan aja tidak bisa. Dia bisa kehilangan kesempatan untuk berjalan hanya karena dia lumpuh, betul? Dia tahu loh, oke, kalau saya datang pada Yesus, maka saya bisa sembuh. Tapi dia lumpuh. Mungkin dia melihat dari kejauhan, aduh, seandainya saya bisa mendekat kepada Yesus, saya pasti dipulihkan. Mungkin. Lalu apa yang terjadi? Si orang lumpuh ini punya 4 orang kawan. Dan 4 orang kawan ini sepertinya tahu juga itu tentang Yesus. Oh, Yesus itu bisa menyembuhkan. Saya punya teman yang lumpuh. Dia nggak bisa datang kepada Yesus karena dia lumpuh. Apa yang dilakukan oleh 4 orang temannya ini? Mereka melakukan hal yang sangat radikal. Ya. Mereka menggotong si orang lumpuh ini. Yesus berada dalam satu ruangan. Mereka tidak bisa masuk karena penuh. Yang mereka lakukan apa? Atapnya dijebol. 4 orang ini menjebol atap, menurunkan orang ini tepat di hadapan Yesus. Apa yang terjadi berikutnya? Bapak Ibu sudah tahu. Orang ini akhirnya disembuhkan. Iya kan? Dia tidak melakukan itu sendiri. Ada 4 orang yang membawa, yang tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang ini dan bertindak itu sebagai sahabat yang menginginkan sahabatnya ini sembuh, dia bawa kepada Yesus. Dan itu adalah tugas gereja. Jadi 4 orang sahabat ini. Ketika ada orang yang lumpuh, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan jamahan Tuhan, yang butuh dipulihkan oleh Tuhan, kita harus jadi 4 sahabat ini. Bawa. Karena kita tahu Yesus memulihkan. Karena kita tahu Yesus memberkati.
Dan itu kadang-kadang dibutuhkan tindakan yang radikal. Orang ini menjebol atap loh. Bapak Ibu. Menurunkan effortnya luar biasa. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh komunitas Kristen, gereja. Mereka tahu kapasitas Yesus untuk menolong, dia bawa temannya untuk ditolong berjumpa dengan Yesus. Gereja dan pendeta tidak bisa menyembuhkan orang lumpuh. Tidak bisa. Yang menyembuhkan siapa? Yesus. Keempat sahabatnya ini tahu, aku tidak bisa sembuhkan orang ini, dia lumpuh. Tapi yang bisa adalah Yesus, bawa kepada Yesus. Dan akhirnya orang lumpuh ini dipulihkan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi gereja yang seperti itu. Bisa? Mampu? Wah, hening. Tidak bisa ya? Oke, saya coba sekali lagi. Maukah kita menjadi gereja yang seperti itu? Amin. Marilah kita jadi 4 sahabat ini. Yang mendobrak tembok-tembok perbedaan. Mendobrak tembok-tembok pemisah di antara kita. Supaya apa? Terjadi sinergi yang baik. Dan generasi ini pun Tuhan kasih. Generasi ini pun Tuhan tolong. Biarlah gereja ini jadi tempat yang aman buat semua orang. Tempat yang aman buat mereka yang berdosa. Tempat yang aman buat mereka yang butuh pemulihan. Tempat yang aman bagi mereka yang butuh Yesus. Bawa. Ciptakan ekosistem. Dan iman akan bertumbuh. Dan kursi-kursi yang kosong, Tuhan pasti pada waktunya kita akan dapatkan. Bersama-sama Bapak Ibu, kita bisa. Dan marilah kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengendapkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang berbicara pada masing-masing kami. Engkau sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami. Agar setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh menyatu dengan kami. Dan pada akhirnya kami boleh bersinergi dengan baik. Kami boleh bersatu menciptakan sebuah ekosistem yang baik di mana iman dapat bertumbuh oleh karena Allah memberikan pertumbuhan pada kami semuanya. Kami mau Tuhan menjadi bagian
dari ekosistem yang menumbuhkan iman yang baik. Mampukanlah kami untuk kami mengesampingkan perbedaan-perbedaan kami untuk satu tujuan, yaitu untuk menumbuhkan iman dan memberitakan Injil. Kami mau Tuhan sebagai alat-Mu dipakai untuk generasi ini dan generasi-generasi mendatang. Tuhan yang menolong, memampukan kami memakai gereja kami untuk menjadi alat-Mu berdampak bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami pohonkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan anak-anak-Mu telah mengaturkan persembahan mereka karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi pekerjaan Tuhan, dan pakailah hamba-Mu untuk memberkatinya. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama itu Tuhan Yesus Kristus, kami berkati. Kami berkati persembahan-persembahan ini dan kiranya Engkau juga akan memberkati
tangan-tangan mereka yang telah mengaturkan persembahan mereka. Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan mereka, Tuhan yang menjadikan mereka berhasil, Tuhan yang memberi kemampuan membuka peluang-peluang yang baru bagi mereka sehingga mereka boleh mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga mereka masing-masing. Orang tuanya, anak cucunya dimanapun berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa. Sekarang Tuhan kami juga berdoa untuk rencana acara 17 Agustus di bulan depan. Panitia yang sedang mempersiapkan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan, apa yang direncanakan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan pada akhirnya acara ini boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami pohonkan doa ini. Amin. Untuk acara perak gabungan baru kali ini gabungannya banyak, kurang lebih dari 100 orang. Lah acara ini bisa berlangsung setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan, lebih banyak lagi penggabungan supaya kita saudara dari satu perak ke perak yang lain lebih dekat, menjadi saudara seiman. Untuk ramah tamah ini di luar area ruang makan ini sangat baik, suasana terang, dapat melihat teman-teman kita yang di sana itu perak mana, yang di sana perak mana. Saya mengucap syukur sekali nih perak gabungan ini begitu meriah, yang luar biasa. Semua bisa guyup, rukun. Ini saya senang sekali saya melihat saudara-saudara kita berkumpul di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, shalom. Saya Yayu dari Perak Nusa Indah. Ya luar biasa acara pada malam hari ini ya. Untuk pertama kalinya, ini kedua kali ya untuk pertemuan di Bukit Hermon di seluruh wilayah di Surakarta ya, dari wilayah Jebres, Lawean, Banjarsari ya, Serpas ya, Serengan Pasar Kliwon ya, jadi satu di sini sehingga jemaat yang ada boleh saling mengenal ya, yang dulunya mungkin cuma say hello aja di gereja, tetapi di tempat ini di Bukit Hermon ini dengan acara seperti ini mereka boleh saling mendoakan, saling kenal sehingga tidak yang dikenal tidak satu wilayah saja tetapi antar wilayah. Kita boleh mengenal perak di Lawean, juga Serengan, juga Pasar Kliwon. Suguhannya juga luar biasa ya, coro wedangan ini ya, ada sate, ada tempe juga, ada jadah juga, memberkati kita semua. Terima kasih. Saya senang. Saya senang, terkesan banyak teman-teman yang tua muda, perempuan, saya senang. Sangat senang sekali dengan adanya perak gabungan Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, Jemaat Pasar Lagi. Sehingga antara perak satu dengan perak yang lain bisa mengenal. Tadinya sulit untuk perak satu dengan yang lain. Dengan adanya makan bersama juga enak sekali disediakan seperti makanan yang ada sekarang ini. Tuhan akan menolong dan memberkati gereja kami GUPD Jemaat Pasar Lagi di Indonesia, Jemaat Pasar Lagi. Amin. Kesan-kesannya pada malam hari ini sangat mengesankan bahwa malam hari ini perak-perak dari wilayah ke wilayah itu sangat berkesan dan
timbul kebersamaan. Sesuai tema di gereja bahwa rejuvenate adalah penyegaran. Nah, pada malam hari ini sudah terwujud, terrealisasi dengan kebersamaan dan penyegaran. Jemaat yang terkasih, marilah kita simak info sepekan GUPDI Jemaat Pasar Legi. Kebaktian Perjamuan Suci, Minggu 26 Juli 2026, dengan tema Jangan Berbuat Dosa Lagi, akan dilayani oleh Pendeta Anania Suparji sebanyak 3 kali ibadah, yaitu di jam 6.30, jam 9, dan jam 16.30. Ibadah ini juga disertai dengan kebaktian anak-anak di setiap jam ibadahnya. Mari persiapkan hati untuk menerima perjamuan suci dan terima lawatan Tuhan dalam hidup saudara. Kebaktian wanita online, Senin 20 Juli 2026, akan dilayani oleh Pendeta Muda Desi Rianto, dengan tema Tak Sekedar Ungkapan Indah. Lalu, kebaktian warga senior, Kamis 23 Juli 2026, akan dilayani oleh Pendeta Muda Christopher Sigar. Dan doa puasa wanita, Jumat 24 Juli 2026 akan dilayani oleh Pendeta Muda Alexander Agung dengan tema Kuasa dalam Pujian. Shalom anak muda, mari hadir dan tumbuh bersama di dalam iman di Kebaktian Youth and Teens Sabtu 25 Juli 2026 jam 6 sore di Ruang Preito 1 Graha Anugrah. Dan untuk Sabtu depan kita akan mengadakan cell group. Mari ajak teman-temanmu untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan bertumbuh bersama dalam persekutuan ini. Demikian info sepekan minggu ini. Apapun peran yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, marilah kita menjadi pekerja-pekerja Allah yang setia, serta mengerjakan dengan setia dan penuh kerendahan hati. Sebab Allah yang akan memberi pertumbuhan bagi setiap benih yang ditaburkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita telah mengikuti kebaktian pujian dan penyembahan. Pimpinan jemaat, majelis dan seluruh staf GUPDI Jemaat Pasar Legi Solo menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di tempat ini. Apabila ada, kami mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk mengangkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir di kebaktian di tempat ini? Dan jika membutuhkan informasi pelayanan gereja tempat ini, dapat menghubungi koordinator kebaktian, PDP Marta Noviana yang akan menyambut dan melayani Bapak Ibu saudara-saudari. Terima kasih Marta. Nah Bapak Ibu kami mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman berikut ini. Yang pertama ibadah perak gabungan di Bukit Hermon. Diingatkan kembali kepada jemaat dan anggota perak yang akan mengikuti acara ibadah gabungan dan doa bersama di Bukit Hermon Karangpandan pada tanggal 21 Juli 2026, jadi besok Selasa ya. Acara akan dimulai pukul 18.00 WIB. Untuk itu, dimohon Bapak Ibu peserta mempersiapkan diri pada saat dilakukan penjemputan di lokasi yang telah ditentukan. Mari kita doakan bersama acara ini berjalan dengan baik, lancar dan menjadi berkat buat seluruh peserta. Yang kedua, info HUT RI ke-81. Diberitakan kepada jemaat bahwa dalam rangka menyambut HUT RI ke-81, gereja mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ini. Yang pertama tanggal 2 Agustus 2026 ada acara kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar Graha Anugrah yang dimulai jam 7 pagi sampai selesai. Nah, untuk acara kerja bakti ini dibutuhkan bahan dan alat-alat kerja bakti yaitu cat tembok warna putih, kuas, sapu ijuk, dan cikrak. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dan mendukung dalam pengadaan bahan dan alat kerja bakti tersebut dapat menghubungi panitia HUT RI di lobi. Yang kedua, tanggal 9 Agustus 2026, diadakan pelayanan aksi donor darah. Acara ini dimulai jam 8 pagi di ruang Sumponia, di basement. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan donor darah, dapat segera mendaftarkan diri ke PDM Yunan Heri Purwanto, atau bisa juga mendaftar di panitia di lobi gereja.
Tanggal 16 Agustus diadakan aksi penjualan nasi murah. Nah, guna mendukung acara aksi penjualan nasi murah, dimohon kepada setiap perak, bidang, dan komisi untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan nasi murah ini. Menunya yaitu nasi dengan lauk telur dadar atau ceplok atau telur kecap utuh dan oseng soun tempe dibungkus dengan kertas minyak coklat. Setiap perak, bidang, dan komisi dapat berpartisipasi menyediakan 10 bungkus nasi. Dikumpulkan tanggal 16 Agustus, dimulai jam 8 sampai jam 11 karena akan dijual mungkin sekitar pukul 12 ya. Dan yang terakhir tanggal 17 Agustus ada acara Jalan Sehat Bersama yang dilaksanakan di Taman Balai Kambang Surakarta, dimulai jam 5 pagi. Kontribusi jalan sehat sebesar 85.000 per orang. Peserta mendapat fasilitas kaos jalan sehat, konsumsi sarapan, tiket masuk, dan parkir area Taman Balai Kambang. Nah Bapak Ibu, untuk harga 85.000 ini kaosnya untuk ukuran S sampai dengan XL. Jadi kalau nambah X-nya 1 tambah Rp5.000. Info desain kaos dapat dilihat di pengumuman LCD. Pendaftaran telah dibuka. Bagi jemaat yang ingin mengikuti acara Jalan Sehat Bersama dapat menghubungi juga panitia di lobi gereja atau gembala wilayah masing-masing atau juga dengan Ibu Agustin di kantor sekretariat. Nah mari kita dukung dan doakan kegiatan selama bulan Agustus 2026 kiranya dapat membangun persatuan dan kebersamaan di Jemaat GUPDI Jemaat Pasar Legi Surakarta. Yang ketiga Bapak Ibu, info penyerahan anak. Diberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa akan diadakan acara penyerahan anak yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026. Bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya dalam acara tersebut dapat menghubungi PDP Masa atau gembala wilayah masing-masing untuk mendaftar dan mengambil formulir data penyerahan anak. Yang keempat, layanan klinik kesehatan. Hari ini dibuka layanan klinik kesehatan. Bagi jemaat yang ingin konsultasi dan memerlukan pemeriksaan kesehatan, selepas ibadah ini dapat segera menuju ke ruang klinik. Dokter pendampingnya adalah Dr. Stefanus Erdana Putra. Kantin hari ini dilayani oleh multimedia, Bapak Ibu, jemaat dipersilakan untuk mampir. Dan ada sebuah pengumuman tambahan, undangan workshop, mengundang semua tim pelayan mimbar, WL Singer Pemusik untuk hadir dalam workshop yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dengan pembicara PDP Andreas G. Sudibyo. Agendanya sebagai berikut, jam 6:30 sampai jam 7.15, teknik menggunakan mic dan IM, jam 7.15 sampai jam 20, jamming dan praktek menggunakan mic dan IM. Mari belajar berlatih dan bertumbuh bersama agar pelayanan kita dapat semakin memuliakan Tuhan. Demikian pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami telah terberkati melalui nyanyian serta firman Tuhan. Dan buat hamba-hambamu yang telah melayani, kiranya Tuhan akan terus pakai dan berkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya. Supaya semakin ke depan mereka semakin mendapatkan talenta-talenta dari Tuhan untuk melayani lebih baik lagi. Khususnya Pak Sigar yang telah melayani, kiranya Tuhan juga berkati dengan hikmat-Mu, semakin hari semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami mendoakan Ibu Deborah, kiranya Tuhan jamah dan buatlah mujizat untuk segera pulih. Dan sebentar kami mau pulang, kiranya Tuhan menyertai perjalanan pulang kami, memberkati kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang terkasih, setelah kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.